Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat Natal buat kita semuanya. Suasana Natal masih terasa, kita sudah merayakannya, dan saat ini minggu setelah Natal kita kembali ditemani oleh firman Tuhan sebagai sumber pengajaran kita, yaitu yang diangkat dari kitab Mazmur pasal 105, dimulai ayat 1 sampai ayat 6, supaya kita sama-sama mendengarkannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah merayakan Natal. Semua bersuka cita, sekolah minggu, remaja, naposo, ama-ina, lansia. Semua telah merayakan dan menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam firman-Nya. Dari mulai kejadian pada mulanya, terutama sekolah minggu, ya, menampilkannya dalam bentuk yang luar biasa. Ama-ina juga, remaja apalagi, naposo bulung, lansia. Pertanyaannya, apakah kita semakin percaya akan makna dari Natal tersebut? Semakin percayakah kita bahwa hidup kita tak berarti tanpa kelahiran Yesus? Hidup kita sengsara apabila tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Dan apakah itu sudah kita rasakan? Atau kita tidak merasakannya sama sekali? Natal tinggal Natal, tahun baru bentar lagi, lewat-lewat begitu saja. Padahal gereja kita merayakannya supaya jemaat-jemaat mendapatkan sesuatu yang bernilai luar biasa dalam hidupnya. Supaya jemaat semakin mengenal kasih Allah yang luar biasa, keselamatannya. Supaya jemaat semakin mengenal siapa dirinya yang penuh kelemahan itu, siapa yang menjaga dia selama ini, siapa yang melepaskan dia dari maut, siapa yang membuat dia bersemangat, memberikan kesehatan. Banyak orang merasa, kan aku yang berusaha, kalau nggak berusaha aku mana berhasil. Iya benar, tetapi kekuatan itu dari mana datangnya? Di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan?
Dalam topik kita minggu dikatakan memperkenalkan perbuatan Tuhan. Tadi pemazmur kalau kita baca dalam satu pasal itu luar biasa. Pengajaran bangsa Israel kepada anak-anak Israel. Mereka diingatkan kembali. Karena banyak orang yang lupa siapa dirinya. Lupa kacang akan kulitnya. Tapi kalau diingatkan baru dia sadar. Wah, ternyata dulunya kami itu adalah budak. Dulunya nenek moyang kami diperbudak di Babel, di Mesir. Terus gimana? Kami bangsa yang kecil, tidak ada apa-apanya. Bangsa yang diperintah-perintah. Kok bisa jadi bangsa yang besar? Disitulah tangan Tuhan bekerja. Jadi bangsa Israel selalu diingatkan, ingat ya, dulu nenek moyang kita itu budak di Babel, diperbudak di Mesir. Tapi Tuhan bekerja melalui hambanya Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf yang menjadi wali raja di Mesir. Bayangkan saja, Yusuf itu orang Israel, tapi dia menjadi wakil raja di negara lain. Perbuatan siapa itu? Kalau perbuatan Yusuf sendiri nggak bisa, karena dia orang luar. Tidak layak dia menjadi wakil raja di negara orang lain. Tapi terjadi. Karena Tuhan mempersiapkan bangsa Israel sesuai dengan janjinya kepada Abraham, bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan bekerja di luar dari pemikiran kita. Kalau pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka, kalau Anda tidak mengenal perbuatan Tuhan, maka Anda sangat sulit untuk sayang kepada Tuhan. Kalau Anda tidak mengenal bagaimana Tuhan bekerja, maka Anda akan menolak segala rencananya. Siapa di sini yang ikut kebaktian Natal kedua? Ibrani mengatakan, berulang kali dan berbagai cara. Bayangkan saja kasih Tuhan itu. Berulang kali dan berbagai cara dia menyelamatkan manusia, orang yang percaya. Sampai-sampai dia memberikan anaknya. Sampai-sampai Allah turun tangan. Karena dia lihat manusia gak bisa lagi selamat. Sudah dipenjara oleh dosa, sudah masuk ke lumpur dosa, tidak ada yang bisa menolong. Tadi seperti yang dikatakan di lagu kita yang terakhir ini, sanak saudara, teman gak bisa menolong. Karena dia juga berdosa, dia juga punya kelemahan. Allah turun dalam kehidupan kita, melawat, melihat, menolong, memberikan keselamatan. Karena dia tahu manusia tidak lagi dapat diselamatkan dari perbuatannya. Apalagi kalau ditimbang di neraca, 1 tahun berapa hari? Berapa? 365. Ini hari ke 362. 3 hari lagi kita mengakhiri tahun ini. Kalau Allah turun kemudian menimbang dosa-dosamu, mana yang lebih berat? Dosamu atau perbuatanmu yang baik? Kalau ditimbang semua masuk neraka. Coba timbang dulu Ruas HKBP Ciputat. Wah, masuk neraka semua. Beratan dosa. Terus gimana? Harus diselamatkan ini semua ini. Harus diselamatkan. Bagaimana menyelamatkannya? Kalau dari dosanya nggak bisa lagi. Allah turun untuk menyelamatkannya. Justru dia memberikan nyawanya supaya
nyawa kita selamat. Perkenalkanlah perbuatan Tuhan supaya kita bisa bersyukur. Walaupun mungkin banyak yang tidak bisa kita terima. Bersyukur Tuhan, selama 362 hari tahun ini aku masih bisa mendengar firman. Aku masih bisa merasakan kasih-Mu. Aku masih bisa merasakan kasih Natal. Engkau selamatkan hidup kami. Dan 3 hari lagi kami akan mengakhiri tahun 2005 ini, 2025 ini. Aku percaya seperti Engkau yang menemani kami di tahun ini, Engkau juga yang menemani kami, menunggu kami di tahun 2026. Apakah Anda percaya bahwa di tahun 2026 Allah sudah ada di situ menanti kita? Mari hadapi dengan iman-Mu. Dungi Maret Demahita di jam 00. Ngasal putau naburuki, kan begitu. Kita ingatlah semua segala dosa-dosa kita. Banyak sekali dosaku Tuhan. Mandok hata mah, mulai sian na met inna. Mandok hata dari yang kecil. Mak, tahun 2025 banyak salahku. 2026 tidak akan kuulangi. Benarkah itu? Apakah hanya seperti itu pertobatan kita? Atau kita betul-betul berjanji meminta Tuhan menguatkan kita? Tuhan, kuatkan aku untuk dapat hidup lebih berhati-hati. Sama seperti surat Paulus kepada orang Roma. Hati-hati kalian, bijaksana, supaya semua yang kau pikirkan, yang kau ucapkan itu adalah yang benar dan yang baik. Kita bisa bersyukur karena kita dipilih sebagai saksi. Jadi Tuhan memilih kita semua ini. Engkau kupilih untuk merasakan kasih-Ku dalam doamu, penyertaan Roh Kudus ada padamu. Engkau kupilih untuk merasakannya dan memberitakannya. Jadi jangan setelah engkau dipilih tapi engkau tidak melakukan pilihan itu. Ketika firman Tuhan tadi saya baca di sini puji-pujian atas perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan katanya dari langsungnya awal dari ayat itu. Serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bagaimana Anda memperkenalkannya apabila Anda tidak merasakannya, apabila Anda tidak menyaksikannya? Di mana Anda bertemu dengan Tuhan? Di mana Anda bertemu dengan Tuhan? Apakah Anda pernah merasakan pertemuan dengan Tuhan? Atau tidak sama sekali? Banyak itu jemaat kita. Di gereja di mana Amang? Di gereja ini Amang. Loh, kenapa enggak AKBP Amang? Kan Amang orang Batak. Orang Batak kan di AKBP semua Amang. Di AKBP tidak bertumbuh imanku Amang. Bah, kenapa begitu? Jangan-jangan yang lain juga enggak bertumbuh, enggak merasakan. Padahal perbuatan Tuhan ada pada dirinya. Saat ini Anda disadarkan supaya kita mampu untuk menyaksikannya, merasakannya. Karena kita disebut anak Abraham. Anak Abraham itu adalah anak-anak yang hidup oleh iman percayanya. Bersyukur karena iman percayanya, bersukacita karena iman percayanya. Anak-anak Yakub adalah orang yang tahu bahwa dia adalah dipilih Tuhan untuk itu, dimanapun dia berada. Dan dia berjumpa dengan Tuhan ketika dia bekerja. Dia berjumpa dengan Tuhan ketika dia bersekolah. Dia berjumpa dengan Tuhan ketika dia menghadapi masalah. Dia berjumpa dengan Tuhan ketika dia menderita. Tadi kita dengar para genda mengatakan
bahwa segala penderitaanmu itu akan menghasilkan ketekunan, dan Tuhan ingin ketekunanmu itu berbuah dan buahnya itu bukan untukmu. Ingat, buah pohon bukan untuk pohon itu. Jadi kita berbuah bukan untuk kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita, supaya mereka merasakan akan kasih Tuhan kepada hidupnya. Jadi kita dipanggil untuk itu, dan mereka merasakan, terutama orang-orang terdekat. Siapa orang terdekatmu? Kalau suami, istrinya orang terdekatnya. Kalau keluarga, orang tua, anaknya orang terdekatnya. Mereka merasakan, wah, luar biasa orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Luar biasa orang-orang pilihan Tuhan. Ada damai, ada nilai, dan juga ada keselamatan dalam hidupnya. Kalau tidak demikian, ya mungkin orang akan bilang, sia-sia ke gereja kalian katanya. Ke gereja gitu-gitu juga. Justru ada seorang anak yang pernah berkata demikian. Aku gak mau ke gereja. Kenapa nak? Sama aja, bapak sama mama ke gereja bertengkar juga tiap hari katanya. Jangan-jangan begitu. Tidak ada perubahan. Jadi orang juga tidak melihat hasilnya. Coba kalau kita tunjukkan betapa bersukacitanya orang-orang yang datang dengan Tuhan, datang kepada Tuhan menerima berkatnya, orang akan rindu, justru bertanya-tanya, luar biasa, di mana kalian gereja? Di HKBP Ciputat. Aku juga ingin ke sana. Aku ingin mendapatkan apa yang kalian dapatkan ini. Sukacita kekuatan yang kalian dapatkan ini, aku akan dapatkan. Itulah kesaksian yang Tuhan inginkan ketika pemazmur memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nanti tanggal 31 malam kita gereja di sini jam 7 malam. Di situ ada istilahnya berits. Berits adalah apa yang telah kita alami selama setahun ini. Apa yang menjadi rasa syukur kita kepada Tuhan dalam setahun ini. Dan apa yang harus kita perbaiki dalam setahun ini untuk kedepannya. Program gereja dari sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina. Apakah sudah menunjukkan terutama perubahan dalam watak sifatnya? Kalau tidak, itu harus kita perbaiki di tahun 2026. Apalagi HKBP sudah menetapkan di tahun transformasi yang kedua 2026, HKBP menetapkan pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Keluarga dulu, pengajaran iman berarti orang yang mengajarkan iman harus merasakan imannya. Kalau tidak merasakan, bagaimana dia mengajarkannya? Apalagi sekarang informasi sudah di tangan kita. Kalau dulu mungkin banyak yang kita tidak tahu. Sekarang dunia ini kita bisa tahu apa yang terjadi. Kemarin ada isu megatrust, kiamat. Baru 2 hari yang lalu ya. Siapa itu? Orang Ghana itu. Noah ya. Nuh. Siapa namanya? Lupa saya. Pendeta ya. Dia katakan tanggal 25 Desember akan terjadi kiamat. Dia bangun 10 bahtera. Dan orang-orang dipanggilnya semua masuk ke dalam bahtera itu. Ditunggu tanggal 25, kiamatnya enggak datang. Sehingga kabar terakhir saya baca kapalnya dibakar oleh jemaatnya sendiri atau donatur, patungan mereka membangun kapal itu. Ada ribuan yang mau ikut ke kapal Bahtera Nuh tersebut. Tapi karena tidak jadi, akhirnya kapalnya dibakar. Anak saya mendengar itu. Dia tanya, "Pak, tanggal 25 siap-siap Bapak, kiamat." Katanya sama saya. Mungkin dia lupa saya pendeta HKBP. Saya katakan, "Nak,
Tuhan lebih berkuasa dari itu, saya katakan demikian. Karena di pengajaran iman kita, jangan engkau pernah tertipu dengan ramalan-ramalan, dengan ramalan bintang, ramalan garis tangan. Jangan engkau tertipu dengan dukun-dukun. Jangan engkau tertipu dengan kuasa-kuasa dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan kita lebih kuat dari situ. Jadi seandainya dunia ini mengatakan tahun 2026 kau akan sial katanya. Emang dia lebih kuat dari Tuhan? Katakan dalam dirimu, tahun 2026 dalam nama Tuhan saya adalah orang yang beruntung. Kalah itu. Jadi kalau kita masih bisa digoda oleh dunia ini, dikatakan tadi di Roma 8 itu, jangan dengarkan dia, hindarilah dia. Karena dia mengajarkan sesuatu yang salah. Dalam iman Kristen, kiamat rahasia. Sama seperti kedatangan pencuri, tidak ada orang yang tahu. Kenapa demikian? Supaya kita siap siaga, waspada tiap hari. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita berdosa, siapa tahu besok Tuhan datang. Masa kita pas kiamat lagi berdosa? Masuk neraka nanti. Oleh karena itu, hari ini di minggu terakhir, di minggu terakhir tahun ini, kita harus punya kesaksian lah. Mari kita ingat kembali 365 hari. Apakah engkau pernah bertemu dengan Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam rencanamu, dalam masalahmu, atau tidak sama sekali? Masalah biarlah jadi masalah. Di situ ada Tuhan yang berbisik kepadamu dan bersuara kepadamu. Apakah engkau mendengar atau tidak? Saat ini firman Tuhan mengingatkan kembali. Dan bagaimana kita bisa mengetahui itu? Karena bangsa Israel menuliskannya, bangsa Israel mengajarkannya. Sema Israel, dengarlah hai orang Israel, dan tuliskan itu pada tanganmu, di antara matamu, di atas pintumu, gelangmu, supaya tiap hari engkau mengingatnya. Kalau sudah tiap hari kita mengingatnya, itu tidak akan bisa lupa. Sama seperti anak-anak sidi kami ini. Kalau baru dibanguni dia, bangun. Au porsea, bisa enggak? Gitu. Ya. Karena tiap hari dipelajarin. Ya, jadi baru bangun juga dia bisa. Au porsea di depan Jehovah, walaupun belum loading, bisa dia. Ya. Kita juga gitu. Karena kita tiap hari mengingatnya. Dan ajarkan itu setiap hari juga. Jadi topik pembicaraan kita adalah perbuatan Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau kita kumpul, mari kita bicarakan perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita kumpul, mari kita saksikan. Memang di HKBP tidak ada kesaksian. Di gereja lain ada itu kesaksian. Kepada Bapak Ibu kami yang punya kesaksian, tolong ke depan. Datang ke depan itu. Saya bersaksi, kemarin saya lepas dari masalah karena saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan langsung membantu saya. Haleluya, puji Tuhan, gitu. Kalau di sini kita disuruh bersaksi melalui pekerjaanmu, melalui hidupmu, melalui engkau menerima pagi, engkau mengakhiri malam. Itu kesaksianmu. Adakah Tuhan kau rasakan di situ? Berjumpa kau dengan Tuhan atau tidak sama sekali? Apalagi kita sudah merayakan Natal. Kita percaya Allah hadir, lahir seperti manusia. Dia lihat kita dan dia geleng kepala melihat kita. Jadi ketika Yesus lihat orang-orang, gitu dia. Kenapa dia geleng kepala? Kok bisa manusia ini meninggalkan yang paling utama daripada yang utama? Mereka meninggalkan hidup yang kekal untuk hidup yang sementara. Mereka meninggalkan kebahagiaan kekal demi kebahagiaan yang sementara. Goyang kepala Tuhan Yesus.
Kemudian dia lihat orang yang menderita, dia juga goyang kepala. Kenapa kau menderita? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Kenapa kau menderita sendiri? Minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Doa adalah anugerah. Disuruh berdoa karena itu anugerah. Jalan kepada Tuhan. Kenapa gak berdoa? Geleng kepala dia. Lihatnya orang yang stres, putus asa, dia geleng kepala. Kenapa kau putus asa? Burung pipit itu murah harganya, tapi dijaga Tuhan juga. Rumput di ladang besok dibakar, didandani Tuhan. Kau manusia, disayangi Tuhan. Kenapa kau seteres? Goyang kepala Tuhan Yesus ketika melihat kita. Dan dia mengajarkan kebenaran kepada kita. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu, maka aku akan memberikan keringanan kepadamu. Datang kepada Tuhan Yesus, karena dia sudah datang kepada kita. Dalam firman-Nya, itu yang menjadi topik pembahasan dalam hidup kita. Dalam perenungan kita, sampai dia mati, mau. Jadi Tuhan kita itu mau, mampu. Kalau kita mungkin mau, aku mau menolongmu, tapi aku gak mampu katanya. Kalau Tuhan kita tidak, dia mau dan mampu menolong kita di luar dari pikiran kita. Itulah kesaksian. Bangsa Israel menyaksikannya. Kami keluar dari Mesir tidak dengan kekuatan kami. Allah menyuruh Musa dan Harun menghadap Raja Firaun. Raja Firaun tidak mau karena dia merasa dialah Tuhan, memutuskan. Kemudian Musa mengatakan, di atasmu masih ada Tuhan kami yang lebih kuat. Gak percaya Firaun, diberikan 10 tulah. 9 kali dia melawan sampai ke tulah ke-10. Baru dia sadar, ternyata ada yang lebih kuat dari aku. Itu pun masih keras hatinya. Jadi ketika kita menghadapi hal demikian, maka kita diingatkan. Ketika engkau telah merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupmu, ada amanat yang engkau pegang. Bagikan itu kepada orang-orang sekitarmu. Bagikan itu kepada keluargamu dulu. Ma, Pa, luar biasa loh. Apa yang luar biasa? Kita orang berdosa, tapi kita juga diampuni. Kok bisa demikian? Itulah luar biasa kasih karunia Tuhan. Jadi gimana kalau berdosa lagi? Kita disuruh tidak berdosa lagi. Jadi kalau berdosa gimana? Kita mampu mengalahkan dosa itu. Jadi kan kita nggak mungkin nggak berdosa. Pastilah berdosa. Selama masih ada daging, kita berdosa. Tapi kita tidak dirajai oleh dosa itu. Tidak dikuasai dosa itu. Kita datang kepada Tuhan, mengaku iman kita, mengaku dosa-dosa kita. Itulah bedanya anak Tuhan dengan anak iblis. Karena pernah iblis protes kepada Tuhan. Tuhan, anakmu berdosa, anakku berdosa. Kok anakmu ke surga, anakku ke neraka, kata iblis. Iya, anakku juga berdosa, kata Tuhan. Tapi mereka datang kepadaku, menyesal. Kemudian dia kuat untuk melawan dosa itu. Anakmu berdosa tiap hari, gak pernah datang ke sini katanya. Gak pernah minta maaf. Kalau kita kan berdosa, iya. Tapi sekaligus kita orang yang dikasihi. Kita orang yang diampuni. Luar biasa. Ada setiap hari keselamatan untuk kita. Walaupun kita orang yang lemah. Dan hari ini kita ditugaskan kembali. Ada amanat agung oleh Tuhan Yesus. Pergilah, ajari, beritakan. Jadi kalau engkau merasakannya, kirim dong kepada yang lain. Bagi-bagi dong. Ya, bagi-bagi dong sukacitamu. Jangan hanya ketika engkau makan di rumah makan di mall, kau foto, lagi makan nih, enak nih, recommended ini. Jangan gitu. Jangan itu aja kau kirim-kirim ke orang lain. Kirim dong. Merasa bersyukur. Hari ini Natal sukacita. Aku percaya semua kami dijaga oleh Tuhan karena Dia sudah datang ke dunia ini.
Jadi orang yang membacanya juga senang. Wah, luar biasa. Ya. Semua di-share kepada yang lain. Orang yang membaca juga mendapatkan sukacita. Kemarin ada saya dengar dari media sosial, dari Facebook atau dari YouTube. Saya agak terkejut. Dia bilang begini, Tuhan, mulai hari ini kuserahkan semuanya kepadamu, engkaulah yang mengatur. Karena selama ini aku yang mengatur, tapi berantakan katanya. Ya. Iya juga ya, gitu. Jadi terkadang kita menyaksikan itu dan juga merekomendasikannya, membagikannya kepada saudara-saudara kita supaya mereka juga mendapatkan kekuatan. Luar biasa penyertaan Tuhan, kita ditemani dan juga kita kembali diingatkan, dan itu yang menjadi kesaksian dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Kita harus menyaksikannya dan kesaksian kita itu menjadi jembatan bagi orang-orang yang belum mengenal keselamatan itu. Hanya satu kalimat saja sebenarnya luar biasa. Saya pernah merasakan keputusasaan, banyak penghiburan, tapi tidak ada yang pernah menghibur saya. Kemudian ada seorang mengatakan kepada saya begini, bahasa Inggris pula itu. Selama ini saya nggak menyangka hanya sebuah kalimat, tapi bisa menguatkan. Yang lain mengatakan, udahlah, sabarlah, kuat kamu, segala macam. Tapi salah seorang ini mengatakan kepadaku demikian, don't hopeless. Aku agak-agak sedikit ngerti, artinya jangan hilang harapan. Hanya itu saja saya dengar, kembali saya mendapatkan kekuatan. Hanya itu, hanya dua kata itu saja yang diucapkan kepada saya bisa bangkit dari keterpurukan. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata yang hidup kepada saudara-saudara kita, maka dia juga akan kembali mempunyai kekuatan. Jangan pernah kata-kata yang tidak baik. Tadi Paulus mengingatkan kepada orang-orang Roma, engkau berkata-kata bijaksanalah dan harus terhindar dari hal-hal yang jahat. Roma 16 ayat 17 sampai 20. Bijaksanalah dan bersihlah terhadap apa yang jahat. Karena semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita dipilih, kita diutus untuk membawa kabar sukacita itu hari ini, dan juga kita menyatakannya di tengah-tengah keluarga. Sebagai tahun yang baru 2026, pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Mari kita belajar dari firman Tuhan, mari kita beriman dari firman Tuhan, dan mari kita membuktikan itu dalam kesaksian kita. Tuhan ada setiap hari dalam perjalanan hidupmu, dan Dia punya rencana yang luar biasa untuk dunia ini, supaya semua diselamatkan dan supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang lahir di dunia ini, memberikan harapan, keselamatan, dan juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, mengenal segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Engkau ada ketika kami menderita, Engkau ada ketika kami bahagia, Engkau ada dalam pekerjaan kami, Engkau ada menemani kami dalam menghadapi masalah. Engkau juga mengingatkan kami akan kasih-Mu yang luar biasa, kasih karunia, hadiah yang terindah dalam hidup kami. Kami bersama-sama dengan-Mu dalam kebahagiaan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami di dalam kami menghadapi hidup kami di dunia ini. Engkau Allah kami yang mau dan mampu untuk melepaskan kami dari segala kelemahan kami. Engkau Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Setiap hari Engkau memberikan setitik harapan agar kami datang kepadamu, memberikan hidup kami dan juga melakukan segala kehendak-Mu untuk
dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami dalam iman, memilih kami dan mengutus kami untuk membawa kabar sukacita ini, terutama di tengah-tengah keluarga kami, agar keluarga kami juga menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, nama-Mu dimuliakan. Kami percaya dalam mengakhiri tahun ini, kami akan masuk ke tahun yang baru. Engkau ada di situ, menanti kami dengan kebahagiaan, keyakinan dan harapan. Kami serahkan Tuhan hidup kami hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.